Assalamualaikum teman-teman. Kembali kita menempuh perjalanan ke suatu tempat di Salatiga. Terima kasih untuk Dr. Happy Kurnia dan keluarga Pak Doli Safarudin yang setahun ini selalu berbagi kebahagiaan tiap bulannya. Jazakumullahu khairan katsir. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Makan dan berolahragalah yang cukup. Beras sekarang mahal sekali, Pak. Lalu apa saya mesti jual harga diri saya dengan beras? Masuk sopsi, ikut-ikutan bernasakom, biar naik pangkat, naik golongan. Loh, kok marah? Saya cuma bilang, beras sekarang mahal sekali. Lalu? Kalau jatah beras kita terus-menerus dicabut dari kantor, lama-lama kita bisa makan baju. Yang penting halal. Soal beras, soal dunia. Soal kedudukan, soal dunia. Loh, kok lewat depan? Pintu samping dikunci, Bu. Dapat berapa liter, Mbok? Seperti biasanya, Bu. Dalam keadaan bobrok seperti sekarang ini, kita harus lebih dekat kepada Allah. Dan jangan biarkan kita hanya mengeluh. Iman justru harus kita perteguh. Jangan mudah terbujuk oleh apapun. Juga jangan takut kepada ancaman komunis, sopsi. Fana semua itu. Kalau bukan sekarang, bukan kita yang memenangkan peperangan ini. Insya Allah anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita yang akan menegakkan kebenaran di negeri ini. Saya yakin komunis dan kaum materialis akan hancur di mana-mana. Manusia tidak akan mampu selamanya bersombong. Seperti putra Nabi Nuh. Tidak lama lagi, Hanif akan jadi orang insinyur pertanian. Insya Allah, dia akan menjadi salah seorang di antara pemuda-pemuda yang akan membangun negeri ini dalam keimanan. Membersihkan udara negeri ini yang kotor oleh kemunafikan, oleh syirik, oleh slogan-slogan komunis yang menyesatkan dunia. Astagfirullahaladzim. Jangan berlaku. Sakit gue. Lo mau ngapain? Mau ngapain? Jangan repot. Satu-satu. Ya. Ini bocah lagi ini berisik banget sih lagi lo. Sebagaimana dalam hadis yang itu hadis besar, yang maknanya adalah hendaklah halaman rumah kalian itu lebih bersih
Jangan sampai kayak halaman rumah orang-orang Yahudi. Artinya di dalam depan rumah halaman saja beliau memerintahkan agar rumah kita itu lebih bersih, tertata rapi daripada orang-orang Yahudi. Maka tentunya yang ada di dalam rumah itu sampai ke belakang, sampai ke dapur, tentunya lebih dituntut kebersihannya daripada yang hanya halaman. Dan ini adalah suatu perbandingan. Maka hadirin jamaah Jumat, sholat yang kita lakukan misalnya, sholat saja. Sholat itu sehari 5 kali. Ketika kita ini sholat, mengapa waktunya mulai dari awal fajar, yaitu subuh, istiwa, yaitu ketika matahari di pas tengah, pada istiwa, subuh, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Yang menarik, ternyata sholat ini terkait dengan pola tidur kita. Mengapa Rasulullah SAW memerintahkan habis sholat subuh sampai matahari terbit syuruk kita dilarang untuk tidur? Beliau nggak suka kita tidur antara subuh sampai syuruk. Setelah syuruk matahari sudah kelihatan tinggi dikit, bolehlah kita istirahat tidur kalau kecapean. Terus kenapa antara subuh dan syuruk diperintahkan kita banyak berzikir, tidak bekerja yang berat-berat? Ya. Karena saat itu matahari belum terbit. Ketika matahari belum terbit, berarti matahari belum menyinari. Ketika matahari belum menyinari, berarti fotosintesa yang dilakukan tubuh dan belum berjalan. Karena belum ada fotosintesa, berarti oksigen belum diproduksi. Maka kita diperintahkan untuk banyak berzikir, tidak melakukan aktivitas yang berat. Kemudian setelah matahari terbit, oksigen sudah mulai banyak, boleh kita mau agak lebih keras lagi, tidak apa. Tapi kalau capek, maka nanti setelah capek kita istirahat sebentar, diperbolehkan. Kemudian Nabi SAW beliau kadang-kala tidur sebelum sholat zuhur. Kalau sebelum sholat zuhur namanya kelulah, itu karena kecapean. Atau habis sholat zuhur. Tapi beliau melarang, yaitu antara asar sampai maghrib tidur lagi. Bahkan hadisnya agak keras. Maghrib sampai isya tidak boleh tidur lagi. Dan setelah isya baru beliau mengatakan yakrahun nauma qabla isya wal hadis ba'daha. Beliau tidak suka, benci pada orang yang tidur sebelum salat isya. Wal hadis ba'daha, dan tidak suka pula orang yang ngobrol-ngobrol setelah salat isya. Artinya pada isya sekitar jam 8, setengah 9, setidaknya jam 9 sudah tidur. Karena nanti kaum muslimin harus bangun sebelum subuh. Dan ketika kaum muslimin bangun tepat subuh, itu adalah bangun yang paling terlambat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan ritme seperti itu, maka sholat 5 waktu bisa kita tegakkan dengan baik dan dengan semangat. Tapi ketika pola berubah, habis isya kita masih ngobrol, masih makan bahkan sampai jam 12, sampai jam 1, pasti nanti subuhnya yang tenang, tidak bisa dilakukan dengan baik. Kalau subuh tidak, nanti paginya kita nggak segan, dan seterusnya nanti kita nggak produktif. Tetapi kejadian ini adalah kalau kita tidak mau kembali ke fitrah yang diajarkan Rasulullah SAW, tidak istiqomah namanya, ya sudah, maka kita lihat masjid-masjid itu menjadi tidak seperti yang kita harapkan. Jika sampai ulama besar yang ada di Indonesia ini, namanya Buya Hamka, sampai mengatakan, kalau kalian di Indonesia ingin lihat orang-orang muslim, lihatlah ketika sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Demikian banyaknya orang yang muslim itu di Indonesia. Tapi kalau kamu lihat orang beriman, lihatlah pada saat sholat subuh. Demikian sedikitnya sholat itu orang yang mau ikut. Artinya apa? Sebenarnya perkaranya sama, cuma karena pola pikir yang berbeda. Pola pikir berbeda, menjadi pola makan berbeda. Pola makan berbeda, pola tidur jadi beda. Ketika pola-pola itu beda, maka sehingga ibadah yang kita lakukan tanpa terasa telah tidak sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Inilah agar kita kembali ke hijrah kepada fitrah kita sebagai seorang muslim. Kita istiqomah menjalankan sampai kita ketemu Allah Ta'ala, diambil diri kita kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala ridho dengan diri kita, dengan apa yang kita perbuat dan dengan apa yang kita pikirkan dalam akal pikiran kita dan kita yakini dalam hati kita, yang semua itu merupakan keridhaan dari Allah Ta'ala. Sekali lagi kita mohon pada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berikan kepada kita sifat sabar, sifat istiqomah untuk menjaga keimanan dan keislaman kita sampai kita menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan diridhoinya. Amin, amin, Allahumma